Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi atau topik tentang memahami dan menguraikan risiko operasional pada mata kuliah manajemen risiko. Adapun pengertian risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal manusia, sistem, maupun akibat kejadian eksternal. Risiko operasional dapat terjadi dalam aktivitas sehari-hari organisasi dan dapat menghambat pencapaian tujuan. Contohnya, kesalahan pegawai dalam menginput data. Sistem informasi mengalami gangguan, prosedur kerja tidak berjalan dengan baik, kecurangan atau fraud, dan gangguan dari pihak eksternal. Kemudian karakteristik risiko operasional yaitu dapat terjadi dalam seluruh aktivitas organisasi, sulit diprediksi secara pasti, berasal dari faktor internal maupun eksternal, dan dapat menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial. Selanjutnya sumber risiko operasional. Sumber dari risiko operasional itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat. Yang pertama dari people, manusia, yaitu kesalahan, kelalaian, kurangnya kompetensi, atau tindakan fraud. Kemudian melalui proses, yaitu prosedur yang tidak efektif, tidak lengkap, atau tidak dijalankan dengan benar. Selanjutnya ada dari sistem, yang mana sistem itu menimbulkan kegagalan teknologi informasi, jaringan, aplikasi, atau keamanan sistem. Dan yang terakhir, kejadian eksternal atau external event, yaitu dalam bencana alam, gangguan pemasok, perubahan regulasi, maupun gangguan keamanan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko operasional, yaitu risiko SDM, kesalahan atau kelalaian pegawai, risiko teknologi informasi, sistem mengalami gangguan atau kegagalan, tindakan penipuan atau penyalahgunaan oleh risiko fraud. Kemudian risiko proses bisnis, yaitu prosedur tidak efektif atau tidak dipatuhi. Kemudian risiko hukum dan kepatuhan, yaitu kepelanggaran terhadap peraturan. Kemudian risiko keamanan, yaitu dengan kebocoran data atau akses tidak sah. Dan yang terakhir risiko eksternal, seperti bencana, gangguan pemasok, dan kejadian eksternal lainnya. Adapun faktor penyebab risiko operasional, yaitu kurangnya kompetensi. Secara detail, faktor dari manusia itu kurangnya kompetensi, kelelahan atau kurang teliti, komunikasi yang buruk, konflik kepentingan. Namun, dan secara faktor proses, yaitu SOP yang tidak jelas, pembagian tugas tidak tepat, pengawasan lemah, dan secara sistem, itu sistem error, keamanan cyber lemah, infrastruktur teknologi tidak memadai. Dan yang terakhir itu faktor eksternal, yaitu bencana alam, perubahan regulasi, atau gangguan pihak ketiga. Contoh risiko operasional. Adapun contoh risiko operasional yaitu misal sebuah perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok. Karena kesalahan input nomor rekening oleh pegawai, pembayaran masuk ke rekening yang salah. Risiko yang terjadi itu kerugian finansial. Proses pembayaran menjadi terlambat, hubungan dengan pemasok terganggu, dan reputasi perusahaan menurun. Penyebabnya itu kesalahan manusia, tidak adanya verifikasi berlapis, dan pengenalan internal yang lemah. Identifikasi risiko operasional itu dilakukan untuk mengetahui risiko apa yang dapat terjadi, penyebabnya, dan dampaknya terhadap organisasi. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu risk assessment, wawancara dengan pihak terkait, observasi proses bisnis, review SOP dan dokumen, analisis data kejadian sebelumnya, audit dan evaluasi pengendalian internal, brainstorming dengan pihak yang memahami proses bisnis. Kemudian hasilnya, identifikasi biasanya dituangkan dalam risk register atau RR. Nah, ada dua aspek utama yang dinilai. Yang pertama itu kemungkinan atau likelihood, yaitu seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi, dan dampak atau impact, yang mana seberapa besar kerugian atau dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selanjutnya tingkat risiko itu sama dengan likelihood dikali impact. Hasil dari penilaian dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian risiko dengan tingkat tinggi harus menjadi prioritas untuk ditangani. Adapun pengendalian dan mitigasi risiko itu bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya. Beberapa bentuk pengendalian yaitu berupa membuat dan memperbarui SOP, pemisahan tugas dan wewenang, otorisasi dan verifikasi berlapis, pelatihan pegawai, backup dan pemulihan data, penggunaan sistem keamanan informasi, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta audit internal. Mitigasi harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan kemampuan organisasi. Pentingnya manajemen risiko operasional yaitu untuk pengelolaan risiko operasional penting karena dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efektivitas proses bisnis, meningkatkan keandalan sistem dan informasi, meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan, melindungi aset dan reputasi organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan dari organisasi. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi tidak hanya bertindak setelah risiko terjadi, tapi dapat melakukan pencegahan dan persiapan sejak awal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu risiko operasional merupakan risiko yang dapat muncul dari manusia, proses, sistem maupun kejadian eksternal. Risiko ini dapat terjadi pada hampir seluruh aktivitas organisasi sehingga perlu dikelola secara sistematis. Pengelolaan risiko operasional meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Dengan pengelolaan yang efektif, organisasi dapat mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi, serta menjaga keberlangsungan kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi. Risiko tidak selalu dapat dihilangkan, tetapi dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan diminimalkan. Cukup sekian mungkin presentasi terkait risiko operasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.